Terjerat Cinta Om Duda. Episode 101. Karena perjodohan. Pria tampan itu melangkahkan kakinya ke kamar mandi mencari istrinya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Sofia melipat kedua tangannya di dadanya. Tak ada lagi yang mesti ia sembunyikan dari Chaesai. Ia berharap Chaesai bisa mengerti dan tidak memaksanya untuk menikah dengan pria Thailand itu. Jadi, kau dan aku tidak bisa bersama, Chai. Takdir mempertemukanku dengan pria dewasa yang kini sudah menjadi suamiku. Kau, mungkin tidak akan mempercayai apa yang terjadi padaku. Tapi, aku sungguh tidak berbohong. Tuhan benar-benar memberikan jalan seperti ini padaku, Chai. Aku mohon maaf karena aku menolak perjodohan di antara kita. Tapi, itu semua aku lakukan karena aku benar-benar tidak mempunyai perasaan apa-apa padamu selain menganggapmu sebagai sahabatku. Ujar Sofia panjang kali lebar kali tinggi. Chaesai terdiam dan menatap air terjun yang mengalir deras. Semua yang Sofia katakan padanya benar-benar membuatnya sedikit tidak menyangka. Namun, ia juga tidak dapat menyangkal atau menolak semua yang telah terjadi pada wanita di sampingnya itu. Aku memang terlanjur menyepakati perjodohan ini, Sane. Tapi, setelah mendengar semua yang kau katakan, aku memilih untuk mundur. Aku hanya ingin kau bahagia dengan pilihanmu. Lagi pula, jika kau belum menikah pun, aku tidak akan memaksamu untuk menikah denganku. Karena, aku tidak ingin merasakan cinta yang terpaksa. Ucap pria tampan berdarah Thailand itu. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan menatap setengah tidak percaya. Ia kira, pria tampan di sampingnya itu akan memaksanya untuk menikah dengannya. Tapi, ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Benarkah yang kau katakan, Chai? Kau tidak kecewa? Tanya Sofia memastikan. Chaesai tersenyum serta mengangguk. Tatapannya tulus dan lembut, sepertinya pria berdarah Thailand itu memang lembut dan penyayang. Tentu saja, Sane. Aku tidak kecewa sama sekali. Kau tahu, kan jika Tuhan pasti telah mengatur segala yang terbaik untuk hambanya. Dan, aku sangat percaya itu. Jawab Chaesai dengan sikap yang sangat dewasa. Sofia tersenyum dan sangat senang dengan penyikapan pria tampan di sampingnya itu. Ternyata, Tuhan memang tidak mempersulit jalannya untuk tetap menjadi istri bagi suaminya. Sementara itu di villa, James tampak heran dengan istrinya yang belum juga kembali. Setelah ia mengobrol dengan Mami, Papi dan juga Princess Emily melalui telepon, ia pun bergegas mencari istrinya ke sekeliling villa. Namun, tidak ada sang istri di sana. Kemana perginya Annabelle? Kenapa dia belum kembali? Astaga! Apakah dia sedang pergi ke rumahnya? Ucap James sambil berjalan kembali ke villa. Pria tampan itu tampak kebingungan sendiri mencari istrinya. Sementara perutnya kini sudah merasa lapar. Kau melihat istriku? Tanya James pada penjaga yang sudah menggantikan penjaga yang tadi. Si penjaga itu menggeleng. Tidak, Tuan. Kebetulan saya baru beberapa menit menggantikan Barjo. Jawabnya. James manggut-manggut dan melengos masuk ke dalam villa. Benar juga, ia lupa jika tadi bukan penjaga itu yang berdiri di depan pintu. Ark, perutku sudah lapar. Ini makanan juga sudah banyak di sini. Tapi, kemana sebenarnya istriku? Gerutu James yang tampak kesal. Perutnya yang sudah lapar tampak tak berhenti berbunyi. Rasanya perih dan ingin sekali ia menyantap nasi liwet requestan istrinya tadi. Aromanya wangi sekali. Tapi, makanan apa ini? Astaga, aku baru pernah melihatnya. Gumam James sembari mendekati nasi liwet di atas meja. Aroma khas nasi liwet itu benar-benar menusuk masuk ke dalam indera penciumannya.
Ingin rasanya ia melahap makanan di hadapannya, tapi, ia menunggu sang istri yang entah di mana. Aduh. Kalau seperti ini caranya, bisa-bisa gue mati karena kelaparan. Desis pria tampan itu sembari melempar gawainya ke atas ranjang. Dengan kesal ia keluar dari villa. Hendak mencari sang istri yang mungkin bisa ia tanyakan pada kedua mertuanya. Di sisi lain, Sofia dan Caisai masih berada di tempat yang tadi. Mereka tampak tertawa riang saat bernostalgia masa kecil mereka berdua. Aku yakin anakmu nanti akan seperti dirimu yang takut gelap, Sane. Kekeh Caisai yang berhasil membuat Sofia terkekeh kecil. Janganlah. Anakku harus pemberani. Balas wanita cantik itu yang seakan sedang melupakan suaminya. Tapi, tenang saja. Ia tidak lupa sama sekali, ia hanya sedang melepas rindu dengan teman kecilnya. Ya, tentu saja pemberani. Sama seperti dirimu yang berani kabur dari rumah. Sindir Caisai merayu wanita cantik di sampingnya. Hahaha, benar juga. Ternyata aku memang pemberani, iya. Balas Sofia disertai tawa ngakaknya. Caisai terkekeh dan mengacak rambut wanita di sampingnya. Sementara itu, James kini sedang sibuk mencari sang istri yang katanya sedang berada di sungai. Ngapain dia di sungai? Aku sangat penasaran. Sepertinya sungainya cantik seperti istriku. Hai. Cerocos James yang kini tengah berjalan ke arah sungai. Setelah ia diberitahu arah menuju sungai oleh seorang pekerja mertuanya, ia pun kini sudah dapat menemukan sungai jernih di hadapannya. Namun, di mana istrinya? Manik matanya belum menemukan sosok wanita yang dicintainya. Pria itu pun melangkah ke arah barat, beberapa onggok batu besar menghalangi panorama di depannya. Pokoknya, kau harus bahagia dengan suamimu, Sane. Aku tidak mau kau menyesali apa yang menjadi pilihanmu. Aku harap, kau dapat hidup bahagia, damai, tenang, dan selalu dalam satu cinta sampai kalian menua. Ucap Caisai seraya merengkuh bahu wanita cantik di hadapannya. Sofia mengangguk dan menatap damai manik mata teman kecilnya itu. Sane, walaupun kau sudah menikah, aku tidak mau putus hubungan persahabatan denganmu. Dan, apakah kau setuju dengan ucapanku? Ucap Caisai sembari menyambar tangan Sofia dan menggenggamnya. Sofia mengangguk dan tersenyum. Ya, aku setuju. Aku akan tetap menganggapmu sebagai sahabatku, Cai. Jawabnya. Caisai tersenyum hangat dan mengangguk. Bagus, aku senang mendengarnya. Ucapnya. Oh ya? Kau harus bertemu dengan suamiku, Cai. Sofia berkata sembari melepaskan tangannya. Tentu saja, aku harus tahu bagaimana wajah pria dewasa itu. Aku juga harus kenalan dengannya. Jawab Caisai penuh semangat. Sofia tersenyum. Kau tahu, dia pria yang tampan dan gagah. Aku sangat tergila-gila padanya. Aku selalu merindukannya saat tidak bersamanya. Seperti saat ini, aku sangat memikirkannya. Aku yakin dia sedang mencariku. Ucapnya memaparkan bagaimana suaminya. Caisai tersenyum. Bahagia sekali. Dan, aku ikut bahagia jika kau bahagia. Balasnya sembari mengacak rambut Sofia. Terima kasih, aku juga selalu berharap kau akan menemukan pasangan yang sangat mencintai dirimu. Ucap Sofia sembari tersenyum manis dan lembut. Caisai mengangguk. Semoga saja. Balasnya seraya mencubit kecil pipi Sofia. Secara bersamaan, James menatap syok pada dua orang yang tidak seberapa jauh dari tempatnya berdiri. Manik matanya tampak membulat penuh dan dadanya bergemuruh. Jelas, itu wanita cantik yang sudah lama mengisi ruang di hatinya. Ya, Sofia dan Caisai tampak sedang tertawa riang dan begitu terlihat bahagia.
Akrab dan hangat pastinya. Namun, tentu saja James tidak tahu siapa pria yang sedang bersama dengan istrinya itu. Seketika mata elang itu menatap marah dan memerah menahan rasa cemburu. Kedua tangannya mengepal dengan sempurna. Rahangnya berdiri tegak dan giginya gemelutuk menahan emosi. Sialan. Ternyata dia sedang berduaan dengan pria lain di belakangku. Pantas saja sedari tadi dia tidak mau melayaniku dan selalu menghindar. Ternyata dia mencari kesempatan untuk berduaan dengan pria ini. Benar-benar pengkhianat. Umpat James dalam hati. Wajahnya yang tampan tampak merah padam penuh emosi. Rasa lapar di perutnya kini hilang begitu saja. Tak sudi ia menyaksikan kebersamaan istri dan pria asing itu. Dengan kesal ia menendang sebuah batu di hadapannya sehingga membuat batu itu terpelanting menghantam batang pohon. Astaga! Apa itu? Chaisai dan Sofia tampak tersentak kaget dan refleks menolehkan wajahnya ke belakang. Hubi! Desis Sofia yang tampak terbelalak kaget saat melihat suaminya berdiri membelakangi dirinya. James tak ingin melihat wajah istrinya dan tak ingin mendengar apapun yang akan istrinya katakan padanya. Dengan cepat ia melangkahkan kakinya meninggalkan tempat di mana ia harus menyaksikan istrinya berduaan dengan pria lain. "Sane, itu suamimu?" tanya Chaisai yang juga tampak terlihat kaget. Sofia mengangguk mengiyakan. "Iya, Chai. Astaga. Aku rasa dia salah paham melihat kita. Aku harus mengejarnya dan menjelaskan padanya." Ucapnya yang kemudian berlari kecil meninggalkan Chaisai. Astaga, apa yang akan terjadi? Semoga suami Sane bisa mengerti dan mau mendengarkan apa yang Sane jelaskan. Gumam Chaisai dengan raut wajah yang cemas. Sementara itu, James berjalan cepat menuju villa. Kepalanya terasa sakit dan tubuhnya terasa panas. Ia begitu kesal dan kecewa pada istrinya yang berduaan dengan pria asing yang sama sekali tidak ia kenali. Sialan. Beraninya dia mencari kesempatan dalam kesempitan. Aku pikir dia benar-benar gadis yang polos dan setia. Ternyata, aku hanya terbuai oleh kecantikan dirinya. Aku kesal. Decak James seraya menaiki anak tangga dengan cepat. Penjaga yang berdiri di depan pintu tampak terlihat heran pada suami nona mudanya. Namun, ia tidak mau menanyakan apa yang sedang terjadi pada suami nona mudanya itu, ia hanya menatap heran dan bertanya-tanya dalam hati. "Bro." James membanting pintu villa dengan kuat dan membuat penjaga terjingkat kaget. Astaga! Apa yang terjadi? Kenapa Tuan James terlihat seperti sedang marah? Ucap si penjaga dengan ekspresi yang sangat heran. Sementara itu, Sofia berlari cepat menyusul suaminya yang sedang marah besar padanya. Ia benar-benar harus berusaha keras menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Apakah Tuan James masuk ke villa?" tanya Sofia pada si penjaga. "Ya, Nangsau. Tadi masuk dengan wajah yang merah padam." "Sepertinya telah terjadi sesuatu padanya," jawab si penjaga dengan raut wajah yang terlihat cemas. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan dengan cepat ia membuka pintu. Perasaannya semakin tidak enak saat si penjaga berkata demikian. "Astaga! Sepertinya Hubi benar-benar marah padaku," desis Sofia sembari membuka pintu kamar di villa itu. Di dalam kamar, James tampak sedang berdiri di depan jendela. Menatap air terjun yang begitu indah dan sejuk. Namun, tidak dapat menyejukkan hatinya yang sedang panas. "Hubi, aku bisa jelaskan apa yang kau lihat tadi," ucap Sofia to the point. Ia berjalan pelan mendekati suaminya yang mematung tanpa suara. James hanya diam dan melipat kedua tangannya di dadanya. Wajahnya benar-benar merah padam dan menampakkan kekesalan yang teramat dalam. "Sayang, jangan marah.
Aku tidak ada bermain di belakangmu. Aku tidak mengkhianatimu. Aku tahu, kau pasti mengira jika aku telah menusukmu dari belakang. Tapi, itu sama sekali tidak. Sofia belum selesai bicara, dengan cepat James menyelanya. Aku melihat kau tersenyum manis dan menatap lembut pada pria itu. Tawa keceriaan tercipta saat kau berdua bersamanya. Aku yakin, ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Kau menghindariku dan meninggalkanku saat aku tertidur. Hebat, ya. Tuding James dengan suara yang dingin. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan begitu kaget dengan tudingan suaminya. Padahal, ia tidak merencanakan semua itu. Aku tidak seperti yang kau katakan, Hubi. Sanggah Sofia sembari berjalan mendekati suaminya. Aku sama sekali tidak merencanakan semua ini. Lanjutnya, James hanya diam tak menjawab. Dadanya masih bergemuruh dan merasakan cemburu yang teramat dalam. Tadi, ia melihat istrinya sangat akrab dan hangat dengan pria yang bernama Chai Sai. Tentu saja ia sangat cemburu dan kecewa. Aku tidak mengkhianatimu, sayang. Percayalah padaku. Ucap Sofia lirih. Ia mendekap hangat tubuh suaminya dari belakang. Napas James naik turun tak beraturan. Sepertinya memang darahnya sudah mendidih. Dan, Sofia sangat memahami itu. Aku hanya mencintai dirimu, Hubi. Ucap Sofia sekali lagi. James membuang napasnya berat dan melepaskan tangan istrinya yang memeluk dirinya. Jika benar hanya aku yang kau cintai. Lantas, mengapa kau berduaan dengan pria itu di belakangku? Desaknya dengan tatapan tajam dan menusuk. Sofia menelan ludahnya dan menatap takut pada suaminya yang sedang marah padanya. Ya, aku hanya sedang memberitahu dirinya jika aku sudah punya suami. Aku berkata jujur padanya jika aku tidak mencintainya. Aku menolak perjodohan di antara kami. Ungkapnya dengan suara yang gemetar menahan takut. James terdiam dan mencoba mencerna setiap ucapan istrinya. Dilihat dari segi manapun, istrinya sedang tidak berbohong. Tapi, ia benar-benar kesal dan cemburu melihat keakraban istrinya dengan pria lain selain dirinya. Apa buktinya jika kau tidak main-main dengannya? Apakah aku bisa melihat kesungguhanmu? Desak James yang berhasil membuat Sofia bingung. Wanita cantik itu terdiam sejenak dan mencoba berpikir keras. Bukti apa yang suaminya inginkan? Kau diam. Itu berarti kau tidak bisa membuktikan apa yang kau katakan. Aku ingin kau membuktikan jika cintamu, hatimu, dan semua yang ada pada dirimu hanyalah milikku. Ucap James dengan tatapan tajam dan begitu membuat Sofia bergidik ngeri. Sofia masih terdiam dan mencari cara agar ia selamat dari kemarahan suaminya. Tapi, bagaimana caranya? James mengusap wajahnya dan mendekati istrinya yang sedang gugup. Semua yang ada pada dirimu, hanyalah milikku, bukan? Ucapnya sembari menyentuh lembut wajah cantik istrinya. Sofia mengangguk dan mendongakkan wajahnya. Wajahnya yang cantik dan lugu begitu membuat James gemas. Aku mengerti, ucap Sofia dalam hati. Bersambung.